Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Pak Indra. Ya, terima kasih. Salam sehat, bahagia untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berkatnya kita dapat berkumpul dalam forum virtual ini dengan keadaan sehat pada siang hari ini. Bapak Ibu guru yang hebat, yang saya banggakan, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, semoga kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk putra-putri didik kita. Yang ketiga, mari kita buka dengan diseminasi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya mau pantun sebentar ya untuk membangunkan suasana supaya lebih fresh. Boleh Bapak Ibu? Oke, pantun yang pertama. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Nggak usah deh, Pak. Cakep. Keberatan ya? Sebelum diseminasi dimulai, izinkan saya membawakan pantun. Nah ini baru pantun dimulai ini. Rambut panjang hitam terurai. Asik. Mencuci baju di tepi kolam. Pertanda acara akan dimulai. Mari kita mengucapkan salam. Cakep. Maaf Bapak Ibu, saya terpental lagi. Seperti main sepak bola. Saya Ganti lanjutkan, posisi G. aja, Pak. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya menyapa, apa kabar semua? Yang terakhir nih, Bapak Ibu, mau pantun. Ambil mangga dengan galah. Cakep. Diambil paman berbadan kekar. Mari ucapkan basmalah. Semoga Bismillah. diseminasi hari ini berjalan lancar. Ya. Bismillah. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen untuk materi diseminasi saya. Apa sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Belum, Pak. Belum. Terima kasih. Diseminasi implementasi budaya positif tentunya di SDN Negeri Kaliasin 1 Surabaya. Dengan saya sendiri, Indra Rubiarko, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 249B. Baik Bapak Ibu, tentunya di siang hari ini Bapak Ibu sudah nampak lelah dari pagi kegiatan sampai dengan siang hari. Kita relaksasi dulu nih dengan suara lantunan iringan gemercik air dan angin. Tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, bersyukur, dan welas asih. Sambil memejamkan mata boleh Bapak Ibu. Nanti kita salah satu Bapak Ibu
mengutarakan isi hati, perasaan tentang relaksasi ini. Durasi selama 2 sampai 3 menit. Selamat menikmati. Oke, Bapak Ibu, baik. Apa tadi muncul suaranya, Nggih? Suara gemercik air, apa kedengaran tadi? Enggak, Pak. Enggak kedengaran, Pak Indra. Coba diulangi lagi, apa sudah terdengar? Masih belum? Belum, Pak Indra, belum, Pak Indra. Baiklah kalau gitu, kita lewati saja. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah menenangkan hati dan pikiran. Ya, rileks sejenak ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tes. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya ini lagi-lagi. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi dengan acara berikutnya, yaitu agenda kegiatan. Apa sudah terlihat?
Sudah nggih? Agenda yang pertama yaitu pembukaan. Kita sudah pembuka dengan ucapan basmalah, kemudian ada secuil pantun, yang kedua capaian yang diharapkan, yang ketiga pemahaman inti, yang keempat eksplorasi konsep, dan agenda yang terakhir yaitu refleksi. Baik, capaian yang diharapkan, Bapak Ibu guru dapat mengimplementasi budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Ada perpanaan pemantik, setuju atau tidak. Yang pertama, soal pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Soal kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Soal pemantik ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan dijawab melalui pesan atau kotak masuk yang telah disediakan. Diketik saja Bapak Ibu, S, setuju berarti. Kalau tidak setuju, TS. Monggo dijawab. Soal pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Oh, setuju, setuju. Persatu ya, setuju. Pak Danis, Bu Puput, Pak Haryono setuju, Pak Faisal cenderung setuju semua. Baik, saya jelaskan di sini. Hukuman didefinisikan sebagai tindakan yang niat menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis, untuk memberikan pelajaran. Namun, hukuman sebenarnya cenderung kontraproduktif dalam membangun hubungan yang saling menghormati dengan anak-anak, mengajari anak, dan mendorong perkembangan yang optimal. Nah, ada pernyataan pertama, pernyataan hukuman tidak efektif untuk mengajari anak perilaku yang lebih baik. Bahwa anak yang dihukum malah akan melakukan lebih banyak perilaku negatif. Selain itu, mereka juga akan berperilaku semakin negatif dari waktu ke waktu. Yang kedua, poin kedua, hukuman membuat anak merasa yakin bahwa dirinya buruk. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak yang berlaku seperti ekspektasi orang tua, sehingga anak yang mengira dirinya buruk akan bertindak buruk. Nah, ini yang paling penting, hukuman mengajarkan anak untuk fokus pada apakah perilaku negatif mereka akan ketahuan dan dihukum daripada dampak negatif dari perilaku mereka. Hal ini sebenarnya menghambat perkembangan moral. Seperti yang disebutkan oleh filsuf ya, Alfikon, hukuman mengarahkan anak untuk fokus pada
konsekuensi dari perilakunya sendiri daripada dampaknya terhadap orang lain. Berarti hukuman bisa mendisiplinkan anak. Oke, yang kedua, soal pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang mau berpendapat? Coba raise hand. Kita sharing aja, Bapak Ibu. Enjoy. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ada yang bisa membantu? Oke, baik. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, selain menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah, mengganti hukuman pelanggaran disiplin sekolah dengan membaca dapat menghindarkan para guru dari pelanggaran hukum, yaitu melakukan kekerasan terhadap siswa. Sisi positif dari pemberian, misalnya pemberian reward, adalah dapat menjadi dorongan, pendorong, atau motivasi bagi siswa untuk berbuat baik. Kita beralih ke pertanyaan nomor 3 ya Bapak Ibu. Memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju Pak Indra, setuju. 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 Apa alasannya Pak Rahmat? Ya, karena nanti bisa membuat anak itu semakin aktif dalam memberikan apa ya, memberikan pengetahuannya dia, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh guru. Mungkin seperti itu Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Oke Pak Saya Indra, sami-sami Pak Indra. Oke. Saya menambahkan bahwa reward yang diberikan kepada siswa memiliki bentuk yang bermacam-macam. Menurut Jamarah mengatakan bahwa secara garis besar reward dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama dengan pujian. Nah, pujian merupakan salah satu bentuk penghargaan yang paling mudah untuk dilakukan. Contohnya seperti, Rahmat, bagus sekali gerakanmu. Ya, tingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Kasih pujian, memberi pujian. Yang kedua, penghargaan penghormatan. Bentuk reward berupa penghormatan ada 2 jenis. Yang pertama, semacam penobatan, yaitu dengan mengumumkan siswa mendapat penghormatan di hadapan teman sekelas atau bahkan satu sekolah. Misalnya pada waktu upacara, anak itu telah sukses menjuarai perlombaan apa gitu. Nah, di sana diumumkan oleh Bapak Ibu guru sebagai juara. Nah, sehingga peserta upacara yang lain memiliki motivasi untuk
mengikuti kejuaraan tersebut. Oke, yang ketiga, dengan penghargaan memberikan hadiah ya. Hadiah atau reward berbentuk barang. Hadiah yang diberikan kepada siswa bisa berupa alat-alat keperluan sekolah seperti pensil, penggaris, buku, dan sebagainya. Reward berupa hadiah ini dapat disebut juga reward material. Yang keempat, yang terakhir, yaitu penghargaan sebagai tanda jasa penghargaan. Dalam hal ini contohnya memberikan stiker ya, atau gambar bintang kepada siswa yang mendapatkan nilai baik atau telah memenuhi peraturan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ah, Baik, Bapak Ibu, kita masuk dalam topik dalam eksplorasi konsep. Nah, di sini terdapat 6 poin. Poin pertama yaitu nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti kita menyelam ke sana ya untuk mengupas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nilai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, tentunya dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, masih restitusi dengan segitiganya, segitiga restitusi. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma ya. Kegiatan kepalan tangan. Ini Bapak Ibu coba mempraktekkan sebuah menggenggam kepalan tangan ya. Saya bacakan dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan salah satu tangan Anda. Berarti mencoba untuk membuka tangannya sendiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kira-kira apa ya? Anda perlu menjaga benda itu tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Misalnya menggenggam apa? Emas misalnya. Nah, tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh berbagai cara, entah itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, apalagi menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Nah, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Bisa paham, Bapak Ibu? Dengan pertanyaan, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan rekan teman Anda? Mengapa?
Coba Bapak Ibu bisa sharing kalau kita menggenggam apa itu, misalnya sebuah janji, ya janji. Kemudian teman yang satunya, teman yang lain berusaha untuk membuka atau ingin tahu, kira-kira yang dalam posisi A itu mau enggak? Padahal sudah komitmen, sudah janji supaya tidak akan memberitahu. Menurut saya, Oke, Pak Danis. saya akan menjaganya ya, karena saya baca di situ sangat berharga. Betul. Nah, kalau sangat berharga, sedangkan yang ingin dilihat adalah teman. Mungkin rekan kita kan hanya teman untuk kantor ya, sedangkan berharga itu untuk diri sendiri. Begitu saja menurut saya tidak akan memberitahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danis. Mungkin yang lain, monggo kita sharing, diskusi santai. Ada pertanyaan pemantik lagi? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Ini berdasarkan keyakinan ya, terus komitmen tentunya. Pada intinya, semua itu tergantung pada diri kita ya, kontrol diri. Sebagai individu kita harus punya semacam keyakinan bahwa wah ini saya yang mengontrol diri saya. Nah, seperti itu. Walaupun teman yang lain mengintimidasi, menggoda, bahkan menawari uang untuk membuka secret, rahasia antar teman yang lain. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Menurut William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol, antara lain ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu guru harus bisa mengontrol murid ya, maksudnya mengontrol kita sebatas menuntun seperti yang pembelajaran CGP menurut filosofis Ki Hajar Dewantara. Guru itu harus menuntun sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke ranah disiplin positif dan nilai kebajikan. Ada dua item yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini yang bercetak merah ini yang paling penting. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol berkata lain.
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Paham nggih maksudnya? Selain stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, next. Nah, di sini ada bagan-bagan positif, Bapak Ibu. Disiplin positif. Bapak Ibu monggo dilihat, ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, terdapat 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Untuk teori motivasi, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Terdapat makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Nah, apa aja itu nilai-nilai kebajikan universal? Kita bahas nanti. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Dan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kesenangan dan freedom, kebebasan. Kita lanjut. Apakah makna disiplin? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada 2 kata kunci utama, yakni patuh dan aturan, tertib, tata tertib. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian. Itulah harus ada di dalam suasana yang tertutup. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, berlaku pada semua manusia tanpa membedakan. Nah, ini tidak asing lagi Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ya, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Nilai profil pelajar Pancasila?
Ada 6 ya, dan tentunya sudah tidak asing lagi. Sekolah Surabaya sudah menerapkan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini saya beri contoh elemen satu ya, misalnya beriman dan bertakwa. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sholat berjamaah, sholat duha, seperti itu. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia diharapkan untuk mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Terbuka. Perilaku pelajar Pancasila ini memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, kuncinya kebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Tentunya refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri, yaitu yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kuncinya yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Nomor 5, bernalar kritis. Tentunya pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kuncinya bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, kreatif. Adalah pelajar Pancasila mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, elemen kunci kreatif itu sendiri bisa menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang real, orisinal. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya. Tentunya diharapkan Bapak Ibu bahwa sikap murid itu harus mempunyai elemen-elemen ini ya. Ada rasa saling toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, punya rasa empati, rasa keingintahuan, kreativitas, kolaborasi atau kerjasama, punya rasa percaya diri dan komitmen.
Itu semua yang diharapkan Bapak Ibu guru tentunya. Ada juga 9 pilar karakter yang perlu Bapak Ibu guru ketahui, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, mempunyai jiwa kepemimpinan, keadilan, baik dan baik dan rendah hati, mempunyai rasa toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Dan ini nilai-nilai petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, life skill. Bisa dapat dipercaya, lurus hati, artinya lurus Pak. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini diharapkan untuk petunjuk hidup, murid mempunyai rasa peduli, penalaran, bekerja sama, kolaborasi, rasa keingintahuan, berorganisasi, dan sebagainya. Nah, ini ada 7 moral intelijensi, pengetahuan moral, ada rasa empati, suara hati, punya kontrol diri, punya rasa hormat, tentunya kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini tak kalah penting ya, poin 6, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti bisa diterapkan di modulnya, Bapak Ibu. Ada sikap peduli, rajin, nanti dipilih sesuai dengan karakternya anak. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang masuk ke ranah eksplorasi konsep. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu masuk motivasi eksternal. Masih sama, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih motivasi eksternal. Nah, untuk merubahnya menjadi motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Ini menurut mana? Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dihukum oleh penghargaannya. Menurut Alfikon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon yaitu pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan bisa menghukum, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas,
penghargaan bisa merusak hubungan. Pertama, penghargaan hanya berlaku untuk seseorang. Melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kedua, penghargaan dikatakan tidak efektif. Jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Betul ya? Mungkin saja sebagian besar dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh lain, jika di dalam kelas seseorang, guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Sementara persaingan itu sendiri menghadirkan rasa kecemasan. Penghargaan sebagai penghukum dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapat juara akan merasa terhukum. Tentunya perasaan dihukum itu hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara. Sakit sekali. Pernyataan-pernyataan di atas sangat menggelitik ya. Satu sisi saya pun sering berada pada posisi tidak juara. Jadi flashback ya, ketika itu perlombaan, kemudian saya tidak juara, saya pun merasakan rasa kecewa. Namun di sisi lain, saya merasa alangkah tak berwarnanya hidup jika tidak ada kejuaraan-kejuaraan. Hidup datar tanpa motivasi berprestasi. Nah, tugas seorang gurulah yang bisa menjembatani ini, bagaimana seseorang siswa bisa termotivasi untuk berprestasi. Namun ia tidak luluh lantak saat tidak meraih kejuaraan. Bagaimana menata hati saat mendapatkan kemenangan dan sebaliknya. Tidak mudah putus asa saat apa yang diharapkan tidak tercapai. Nah, itu tugas kita, Bapak Ibu guru, tentunya dengan menuntun, membimbing peserta didik. Kita lanjut bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, tentunya fokus pada kegiatan proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada suatu situasi
saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh apresiasi kebajikan. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada situasi, pada saat kamu membantu teman-temanmu untuk tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, ini pada saat kamu memungut kertas-kertas yang bermasalah, kertas-kertas yang berserakan. Nah, ini ada pertanyaan reflektif, Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran matematika tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno, guru matematika, pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada soal pemantik. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Soal yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Bapak Ibu bisa sharing jawaban, bisa chat ya di kolom komentar atau kotak pesan. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya, Pak Sarip? Apa Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno yang membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva? Tentunya tidak setuju, nggih? Karena membiarkan muridnya ditertawakan di hadapan kelas. Nah, tindakan Pak Seno ini terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa yang bisa dijawab? Ya, tentunya tindakan Pak Seno ini adalah sebuah tindakan apa, Pak Sarip? Konsekuensi, ya, karena tidak bisa menjawab Pertanyaan dari Pak Seno. Siap. Nah, kita lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, menurut filsuf Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chelsom Gosen. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang di bawah ini ada negatif, netral, dan positifnya, tentu dengan restitusinya. Nah, ini ada yang menarik ini. Poin yang peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Untuk konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, untuk kegiatan restitusinya, apakah kamu yakin? Apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lebih enak didengar sepertinya. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Ada tindakan seorang guru. Ini sepertinya ada guru olahraga ini yang menghukum muridnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kira-kira Bapak Ibu coba jawabannya hukuman atau konsekuensi. Dengan pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa dijawab melalui teks kotak masuk atau bisa raise hand. Nah, tentunya mencatat 100 kali di dalam kalimat itu termasuk hukuman ya. Jawaban yang pertama yaitu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini biasanya Pak Ribut ini ya. Biasanya menghukum muridnya. Jelas-jelas ini termasuk hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo membersihkan coretan yang telah dibuatnya di meja tulis. Nah, ini termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Karena sudah mencoret, ya, tentunya konsekuensinya harus membersihkan. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker.
itu juga termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini termasuk konsekuensi karena kertasnya teman dicoret-coret, akhirnya digantikan. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Wah, bisa gosong ini. Ini termasuk hukuman juga. Nah, ini ada bagan hukuman, konsekuensi. Menurut Diani Gosen, hukuman bisa membuat anak sakit hati dalam jangka waktu yang cukup lama, membuat anak membenci kedisiplinan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Nah, ini konsekuensinya. Anak bisa menghargai disiplin, bisa stimulus tanggapan, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan lain sebagainya. Kita lanjut, ada 9 ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, menawarkan, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri dengan cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada 3 restitusi Bapak Ibu. Tentunya kita membutuhkan 3 item, yaitu pertama validasi kebutuhan, yang kedua proses menstabilkan identitas, yang ketiga meyakinkan kembali keyakinan yang telah dibuat. Nah, ini contoh validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini untuk memvalidasi kebutuhan seseorang. Untuk menstabilkan identitas, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini Bapak Ibu Guru mengutarakan, menanyakan kembali. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk poin terakhir, meyakinkan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai keyakinan kelas ya, tentunya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini untuk mencari solusi bersama. Nah, ini ada 3 sisi segitiga restitusi yang kita bahas sebelumnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu, saya sharing ya. Kemarin saya mendapatkan tugas guru penggerak, yaitu aksi nyata segitiga restitusi.
Nah, ini kegiatan kasus 1, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa cepatkan ya. Nah, ini tanggapan siswa terhadap pemecahan eh, perilaku yang salah. Ini kasus kedua dengan siswa yang datang telat sekolah. Nah, pada kasus pertama, Nova adalah siswa yang pandai di kelas 6 SDN Kalasin 1. Pagi ini dia baru selesai mengerjakan tugas mandiri. Namun, diketahui oleh ketua kelas, Nova marah-marah kepada temannya Lintang karena telah mencontek atau menyontoh hasil pekerjaannya. Karena Nova merasa jengkel kepada Lintang, Nova sampai menggebrak meja sekolah dan diketahui oleh teman-teman. Ini kasus yang pertama tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, kasus kedua, Kenichi adalah siswa yang berprestasi di bidang pencak silat. Pada hari Senin, upacara, ketika melaksanakan upacara, Kenichi datang ke sekolah terlambat. Kemudian Kenichi menunggu di depan gerbang sekolah dan sampai terselesainya kegiatan upacara. Dan kejadian itu dilihat oleh guru piket. Nah, ada hal penting Bapak Ibu. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan memulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, itu aksi nyata kemarin Bapak Ibu dan kegiatan restitusi. Nah, ini skenario yang tadi kita lewati saja. Kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan ya. Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Soal pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat di pelatihan? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika soal ini peraturan kelas atau keyakinan kelas? Nah, tentunya yang pertama, menggunakan helm.
Bila mengendarai kendaraan roda 2 yaitu peraturan ya, kalau tidak menggunakan helm tentunya bisa ditilang polisi. Nah, untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri, kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan. Apa kira-kira nilai kebajikan? Menggunakan helm, mengendarai motor roda 2 berarti nilai keselamatan, keamanan. Nah, ini bisa menimbulkan keyakinan, Bapak Ibu. Peraturan menjadi keyakinan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, nilai kebajikannya yaitu kesehatan. Dengan motivasi intrinsik bahwa peraturan 3M bisa mencegah penyakit, menularnya penyakit demi kesehatan. Nah, ini bisa menjadi keyakinan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini tentu nilai kebajikannya, nilai disiplin, motivasi intrinsik bisa menjadi keyakinan. Peraturan kelas bisa berubah menjadi kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ice breaking. Coba dinyalakan kameranya yang belum nyala ini, Bapak Ibu. Sepertinya kita sudah mulai lelah ya. Yuk kita ice breaking sejenak supaya kita bergerak dan bugar kembali. Ada ice breaking 3M. Mari Mar, mari John, dan menari. Ayo John. Mari Mar begini Bapak Ibu. Nah, dipegang pipinya. Mari Mar, mari John ini cowok. Menari ke atas menara. Wah, menaranya membentuk love ya Bapak Ibu. Bisa dipraktekkan nggih? Saya modifikasi. Biasanya di atas menara kan di atas ya. Saya bentuk lengkungan hati. Ayo Pak Rahmat Soleh biasanya suka itu ice breaking nih Pak Soleh ini. Pas Pak, pas. Monggo Pak Indra, monggo Oh, Pak. kok pas Pak Rahmat. Ayo bergerak Pak Rahmat. Pak Ribut itu saya tadi lihat Pak Ribut Pak, monggo Pak, biar Oh, Pak Pak Ribut Ribut ya. Ayo Pak Re. Pas Pak, sama Pak, pas Pak. Lanjut. Saya pandu ya. Ayo, yang pertama, mari Mar. Mana tangannya? Oke. Mari John, cowok ini cowok. Wah, mengepal. Mari John, menari. Ke atas menara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Rombongan tuh Bapak Ibu. Lagi Pak. Ini teman saya mau ikut Pak, lagi. Ya, kurang seru. Kurang seru lagi. Sudah Bapak Ibu, sekilas saja. Waktu sudah menunjukkan 1:30. Lagi Pak. Sekali lagi. Lagi. Oke, ayo. Sekali lagi Pak. Oke. Oke. Mari Mar. Mana Mari Mar? Mar.
Mari Mar. Oke, mari Mar. Mari Mari, Con. Mar. Mari, John. Menari. John. Menari, melambai nih. Menari Nari. di atas Iya. Atas. menara. Benar. Love, Oke. love. Oke, mantap. Kompak. Indah sekali. Terima kasih Pak Ibu, itu ice breaking ya. Ya, supaya kita refresh jenak, bersemangat kembali. Kita masuk selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah, ini ada poster Bapak Ibu. Dua poster, kira-kira mana poster yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau apa yang sebelahnya? Yang krem. Coklat, coklat, Pak. Coklat, Pak. Coklat, Oh Pak. iya, coklat. Betul sekali, Pak Soleh. Tentunya yang kiri Itu Pak ini. Ribut mau komentar itu, Pak. Pak Ribut mau komentar kayaknya. Pak Ribut. Pak Ribut. Anu, Pak. Tampilan di komputer saya ini ngeblur, Pak. Karena jam siang, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, tetap semangat, Bapak Ribut. Bapak Ribut aslinya dari mana? Saya kira dari Ponorogo. Kok jadi Madura? Dari Zimbabwe, Pak. Zimbabwe. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Tentunya yang kiri ini termasuk peraturan kelas. Nah, yang coklat ini termasuk keyakinan. Nah, ini kan ada perbedaan Bapak Ibu. Dengan struktur kalimat yang berbeda ya. Kalimat yang humanis, kalimat yang lebih positif, yang mudah dicerna sama anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau di sekolah, yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan, abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret, berarti yang lebih jelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berarti harus simpel tapi mengena ya Bapak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan diskusi atau curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahun itu selalu up to date ya Bapak Ibu, sesuai kondisi lingkungan kelas atau sekolah. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Persilakan warga sekolah atau murid untuk diskusi tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis dan sebagainya. Kemudian susunlah keyakinan kelas, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas telah dibuat, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru, murid, bahkan warga sekolah. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di mading, atau di sudut-sudut kelas supaya bisa terlihat. Nah, ini ketika saya membentuk keyakinan kelas, kebetulan saya mengajar kelas fase A, Bapak Ibu, kelas kecil, kelas 1 dan 2, yang saya pilih kelas 2D. Nah, ini aksi nyata saya, ada 4 item
yang saya pilih yaitu disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Nah, ini daftar keyakinan kelasnya. Disiplin, datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata baik. Untuk yang peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas agar tetap bersih dan nyaman. Kemudian nilai religiusnya, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman yang mengalami kesulitan, dan terakhir menghargai semua orang. Nah, ini video sekelumit Bapak Ibu yang kemarin bahas. Mungkin saya bisa besarkan. Nah, ini proses diskusi Bapak Ibu. Nah, ada tanya jawab. Kemudian siswa menuliskan poin-poin yang harus disepakati untuk keyakinan kelas. Nah, baik itu aksi nyata saya Bapak Ibu di keyakinan kelas 2D. Nah, tentunya diharapkan siswa mempunyai nilai-nilai disiplin positif supaya tidak melanggar keyakinan tersebut. Oke, kita lanjut. Masuk ke eksplorasi konsep Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa aja kira-kira? Nah, kebutuhan dasar manusia tentunya yang pertama survival, bertahan hidup. Yang kedua belong, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan, fun. Yang keempat power, kepenguasaan. Yang terakhir freedom. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang bertahan hidup, tentunya itu yang paling penting Bapak Ibu, yaitu salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Hal ini merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya umum diketahui oleh banyak orang. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, dan kesehatan.
Yang kedua, rasa kebutuhan rasa kasih sayang. Wah, ini penting juga Bapak Ibu. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Sepakat ya? Nah, yang ketiga kebutuhan pengakuan berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya, meliputi harga diri, serta dianggap berpengaruh dalam kelompoknya. Kebutuhan akan kebebasan, freedom, yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia, guru penggerak, untuk mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur, dan otonom. Dan dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan waktu senggang, liburan, dan memberikan ruang untuk merdeka. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, fun. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut William Glasser. Nah, kita masuk ke ranah eksplorasi konsep. Ada 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang paling ideal untuk Bapak Ibu guru, kira-kira apa ini? Dari 5 posisi kontrol. Ada yang bisa menjawab? Dari 5 posisi kontrol, diharapkan Bapak Ibu guru itu menjadi manajer. Kenapa? Karena dengan manajer kita bisa membimbing ya, menuntun agar anak tersebut bisa mencari solusinya sendiri, tentunya didampingi dengan Bapak Ibu guru. Tentunya bisa menjadi kembali karakter yang kuat. Nah, ini ada rata-rata guru PCOK ini posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Nah, ini sering sekali saya. Mungkin Pak Rahmat, Pak
ribut Pak Zainul, Pak Sarip. Mungkin dulu cenderung sebagai penghukum, sering marah-marah, bahkan sering eh, menggembleng ya, mencederai, ya, mencubit. Nah, itu sekarang tidak bisa dilakukan, Bapak Ibu. Kita tentunya eh, berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini ada rubrik ya, ini bisa kalimatnya bisa kalau penghukum menghardik, menunduk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau untuk pembuat merasa bersalah, guru tersebut bisa berceramah, menunjukkan kekecewaannya. Nah, untuk sebagai teman, guru tersebut membuat alasan-alasan untuk memurid. Pemantau bisa menghitung atau mengukur. Kalau posisi manajer bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu bisa dilihat dan dicermati. Kita lanjut pertanyaan. Nah, ini coba Bapak Ibu menjawab ya. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang tepat ini apa ini jawabannya? Saya kecewa dengan kamu. Nah, ini kira-kira kalimatnya apa? Menghardik ya. Menghardik. Siapa yang mengatakan? Guru berarti. Guru penghukum posisinya. Menghardik, menunjuk-nunjuk. Gitu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pertanyaan. Siapa yang mengatakan posisi kontrolnya? Yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah, itu semacam apa? Reaksi ya kita sebagai teman tentunya. Ini posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, ini yang terakhir, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebenarnya halus sekali. Ini tentunya saya terpental lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, tinggal dikit lagi. Sekarang kita menuju refleksi. Nah, ini kalimat pemantik ini Bapak Ibu. Dari sesi terakhir ini, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi budaya positif ini. Kita sharing saja Bapak Ibu. Yang kedua, soal pemantiknya, apa rencana ke depan yang ingin Anda terapkan di lingkungan sekolah? Nah, monggo Bapak Ibu bisa diutarakan di sini, bisa diisi di kolom chat. Monggo, lebih cepat, lebih baik. Refleksinya, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari budaya positif. Monggo, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Oh, PPT-nya ya terlihat, oh ya habis itu ya, habis keluar tadi. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Nah, ini tadi kolom pertanyaan. Nah, ini kegiatan refleksinya, Bapak Ibu. Pemahaman apa yang berubah
sebelum dan sesudah mempelajari materi budaya positif ini. Yang kedua, apa rencana ke depan yang ingin Anda terapkan di lingkungan kelas atau sekolah? Wah, ini sebenarnya Pak Rahmat Soleh sudah menerka-nerka ini jawabannya ini. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa dijawab melalui kotak masuk atau pesan. Kalau yang hobinya mengetik, penulis ini biasanya pesan. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kita sharing santai saja, Bapak Ibu. Nah, ini ada saudara saya ini, kan seperjuangan kuliah. Pemahaman yang saya lebih paham tentang bagaimana budaya positif dan segitiga restitusi. Oke, dari Pak Rahmat Soleh dari SDN Wiyung 1. Mungkin yang lain. Oh, Pak Rahmat punya rencana. Saya akan mulai mengenalkan tentang budaya disiplin dan budaya sisi dalam menghadapi masalah. Ya, saya sepakat sekali, Pak Rahmat. Semoga kita selalu konsisten dengan ilmu ini, dengan pembiasaan budaya positif ini agar siswa kita lebih disiplin dan dalam membentuk karakter muridnya lebih kuat. Kita sudah masuk di sesi penghujung, Bapak Ibu. Hampir jam 2. Yuk, siapa lagi yang mau merefleksikan pemahaman budaya positif ini? Monggo, Pak Rahmat, boleh bertanya. Silakan. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak Indra. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Pemaparan yang sangat luar biasa ya. Jadi bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang apa budaya positif itu sendiri. Nah, di sini Pak Indra yang ingin saya tanyakan Pak Indra terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini kan kita tadi yang pertama adalah apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua tadi apa ya? Lupa saya. Keyakinan kelas atau apa ya? Ini Pak Jangan. Mungkin bisa dibuka, Pak. Ya. Nah, ya. Validasi dan yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan. Nah, di sini, Pak, biasanya itu kita kalau setiap mendapat sebuah permasalahan, apalagi dari siswa, ya terus terang, biasanya guru PJOK itu juga merangkap sebagai guru BK kalau di SD, bukan begitu Pak Indra? Betul sekali Pak Rahmat. Nah, namun di sini itu kita sering sekali menjumpai bahwasanya setelah kita tentang sumber masalah yang ada kepada siswa, kenapa kok sampai terjadi seperti ini, itu yang terjadi adalah
siswa ini tidak mau berterus terang atau jujur tentang apa yang dialaminya. Jadi setelah kita menemukan jawabannya begini, mungkin besok lagi ada yang laporan, Pak, ternyata masalahnya kemarin itu bukan begini, Pak. Yang betul begini. Nah, setelah contohnya misalkan begini, Pak ya, kita ada siswa kehilangan uang, Pak. Ya, kita ambil contoh aja kehilangan uang. Nah, kita dapat laporan. Oke lah, ya wes, kita setelah menstabilkan identitas, akhirnya nggak ketemu tuh uang. Nah, wes, karena kita nggak mau mempermasalahkan terlalu panjang, oke, uangmu saya ganti, jebret. Nah, ternyata besoknya itu ada salah satu temannya juga yang bertanya, Pak, ternyata uangnya kemarin itu jatuh atau diambil si A, si B. Nah, itu kalau menurut Pak Indra sendiri, bagaimana itu cara memecahkan sebuah masalah yang sangkut pautnya seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak Indra. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri dengan permasalahan tersebut, tentunya saya berkolaborasi, Bapak Ibu, dengan guru kelasnya. Jadi menanyakan siswa tersebut itu bagaimana karakternya. Nah, setelah tahu, oh, Kak, karakternya seperti ini, kurang jujur, tidak jujur. Nah, kita sebagai guru, ya tentunya harus meyakinkan kembali keyakinan kelas yang kita sepakati, yang kita buat. Dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati, nilai kejujuran. Kembali lagi Pak Rahmat, ya. Dikembalikan lagi tentang keyakinan kelas kita. Seperti itu Pak Rahmat. Oke, berarti tetap dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, Pak. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Indra, ini semakin paham saya. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sudah jam 2, ternyata sampai di sini perjumpaan kita di ruang virtual ini. Semoga dengan diseminasi ini Bapak Ibu diharapkan bisa berbuat lebih untuk putra-putrinya tentang gaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Kita foto dulu Bapak Ibu ya, foto bersama. Foto Pak, foto. Buka dulu Pak kameranya. Buka dulu kameranya Pak Ribut. Sebenarnya sudah mengantuk ini Pak Ribut ini. Pak Ribut itu siapa ya Pak? Saya enggak. Pak Ribut yang viral itu loh Pak. Iya. Oh, yang nari-nari itu ya Pak? Iya. Oke Bapak Ibu silakan dibuka. Kameranya kita action sebentar ya. Actionnya apa ini Pak? Actionnya Pak? Gimana Pak? Actionnya foto biasa aja, literasi, salam literasi. Literasi aja. Kita Surabaya itu harus perlu literasi Bapak Ibu. Oke. Nggak pakai segitiga restitusi Pak? Segitiga restitusi. Oh nanti aja yang kedua. Literasi dulu. Literasi. Siap. Oh Pak Rahmat boleh di screen? Ini nggak bisa Pak karena jenengan belum bisa mematikan share screen-nya ini. Siap. Oke, 3, 2, 1. Oh, saya matikan dulu berarti ya. Oh iya Pak. Oh iya. Matikan dulu Pak. Sebentar. Pesertanya Pak Indro apa sudah on cam semua ini Pak? Sebagian itu dipisah Pak. Ada 2 diseminasi ya. Oh berarti termasuk pembelajaran berdiferensi Pak ya? Betul sekali. Sekarang waktunya Pak Chandra diseminasi. Siap. Oke. On cam semua. Kayaknya mau diseminasi
Pak Ribut? Kapan Pak Ribut disimulasi? Sudah mendaftar angkatan 11 belum? Sudah saya bocori kemarin, nggak tahu Oke, itu sudah siap, selesai siap, apa siap. belum gitu. Oke, yuk kita action segitiga restitusi. Terus siapa yang Siapa yang moto, Pak? Kalau semuanya action. Jenengan saja yang moto, Pak Oke, Indra. ayo. Ya. 3, 2, 1. Oke. Saya kirim langsung di grup, G. Mana ini Pak Indra? Ya, Kirimnya. grup kita, Pak Rahmat. Grup penggerak FIK. Wah, Fakultas Ilmu Siap, Olahraga. siap. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya kita sesi foto, berakhirnya sudah perjumpaan kali ini. Saya pribadi, Indra Rubiarko, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Jaya, luar biasa. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Pak Ribut itu, diem kok ketawa aja Pak Ribut itu. Pak Ribut.